Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Samsi, Hikmawati, Warnida, dan saya sendiri, Ying Sasmita, Taufik, Hidayat, Satria. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, di mana perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ying Sasmita dari kelompok 2. Karakteristik perencanaan pembelajaran. 1. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi kreatif, yaitu 1. Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Kedua, fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketiga, fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Keempat, fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran efektif. 5. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Hikmawati dengan NIM 1924040006. Ya, pada materi selanjutnya ini yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran haruslah jelas, makin konkret, kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Berikutnya yang kedua, perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Saya atas nama Nur Samsi dengan NIM 1924041005
Kali ini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam kurikulum telah tercantum tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran untuk mengajarkan pokok bahasan tersebut. Dan yang kedua yaitu kondisi sekolah. Perencanaan program pembelajaran perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana, serta fasilitas pelajaran. Dan yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Untuk mengatasi variasi kemampuan siswa, maka guru perlu menggunakan metode atau bentuk kegiatan belajar mengajar yang bervariasi. Baik, nama saya Taufiq Hidayat Satria akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pengajaran dimaksudkan sebagai langkah sebelum proses pembelajaran berlangsung. Manfaatnya antara lain sebagai petunjuk arah dalam kegiatan mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan untuk bahan data agar terjadi keseimbangan kerja dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. 1. Kegiatan pendahuluan awal atau pembukaan. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan memberikan motivasi belajar sebelum memulai proses pembelajaran kepada siswa. Kemudian kegiatan inti 2. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan, serta memberikan materi-materi pelajaran kepada siswa. 2. Pembentukan kelompok belajar. 3. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Dan guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dengan cara masing-masing kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka yaitu. Dan ketiga, kegiatan penutup. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil individu dan kelompok, dan memberikan pekerjaan rumah jika perlu, tapi sebaiknya tidak. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.